Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 8. Ini 8B ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas berkat dan rahmat serta hidayahnya kita bisa menikmati kembali kehidupan ini. Kita masih diberikan kesehatan dan kecukupan. Di pertemuan kali ini, di pertemuan sejarah kebudayaan Islam, pertemuan pertama kali ya di semester 2, yang akan kita bahas mengenai kontrak belajar terlebih dahulu. Kontrak belajar pembelajaran SKI kelas 8. Sebelumnya di semester 1, Bapak ingatkan kembali atau merefresh kembali memori kalian mengenai materi SKI, yaitu mengenai dinasti Abbasiyah ya. Mulai dari pemerintahannya, ekonominya, sosial, sampai ke ilmu pengetahuannya, serta tokoh-tokoh ilmuwan-ilmuwan dari dinasti Abbasiyah. Nah, sekarang kita berlanjut. Di semester 2 kali ini, materi yang akan kita bahas hanya satu bab. Hanya satu bab, fokus mengenai dinasti Ayyubiyah. Kalian apakah sudah mengenal atau pernah mendengar dinasti Ayyubiyah sebelumnya? Jika belum, Bapak ingatkan kembali, atau mungkin kalian pernah dengar perang salib ya, perang salib di Eropa antara Kristen Eropa melawan Islam ya, melawan negara-negara Islam, yaitu diantaranya memperebutkan Yerusalem atau memperebutkan Palestina ya, karena di sana ada tempat Yerusalem merupakan kota suci dari 3 agama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Itu diperebutkan, dan tokohnya dari Islam adalah salah satu dari pemerintahan dinasti Ayyubiyah, yaitu Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Nah, banyak film-film mengenai kepahlawanan dari dinasti Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Kalian bisa cari film-filmnya itu sebagai referensi sejarah. Itu bagus, film-film yang bagus untuk menjadi referensi sejarah, untuk menjadikan kita semangat dan bangga memiliki tokoh-tokoh sejarah, tokoh-tokoh pahlawan yang beragama Islam, dan peranannya di dunia, di sejarah dunia sudah sangat besar. Kita harus sering-sering membaca, kemudian menonton film-film sejarah Islam. Gunanya untuk apa? Untuk semangat kita, untuk kebanggaan diri kita, agar kita bisa mencontoh dari peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu, khususnya peristiwa-peristiwa masa lalu di dunia Islam, bahwa Islam pernah berjaya, bahwa Islam pernah menguasai ekonomi, begitu ekonomi pemerintahan di dunia. Bahkan Eropa pun sebelumnya ada dalam masa kegelapan. Islam sudah lebih dahulu paham akan teknologi, paham akan pemerintahan yang rapi, administrasi yang rapi. Itu dunia Islam sudah mengenal terlebih dahulu. Nah, sekali lagi Bapak merekomendasikan untuk kalian sering membaca buku-buku sejarah. Wah, khususnya kali ini mengenai pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Ada banyak buku mengenai tokoh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Di film-film pun banyak mengenai film-film tentang kepahlawanan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Baik, kita lanjut saja ke
pertemuan kali ini Bapak akan membahas kontrak belajar ya. Ini materi-materi yang akan kita bahas. Silakan kalian catat. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu materi mengenai berdirinya dinasti Ayyubiyah. Berdirinya dinasti Ayyubiyah, bagaimana awal berdirinya dinasti ini. Kemudian masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Akhirnya selanjutnya yaitu berakhirnya dinasti Ayyubiyah, sebab-sebab mengapa dinasti atau kerajaan ini, Kesultanan dinasti Ayyubiyah ini bisa runtuh. Kemudian ilmu pengetahuan pada masa dinasti Ayyubiyah. Nah, apa saja peran pemerintahan dinasti Ayyubiyah kepada bidang atau pada bidang ilmu pengetahuan. Kemudian materi selanjutnya ada peran Al-Azhar dalam membangun ilmu pengetahuan di masa dinasti Ayyubiyah. Nah, Al-Azhar itu sudah berdiri dan berpengaruh sangat besar pada masa dinasti Ayyubiyah. Nanti kita akan bahas khusus mengenai Al-Azhar yang saat ini pun masih ada kampusnya, kampus Al-Azhar, yaitu di Kairo di Mesir ya. Sejak dinasti Ayyubiyah pun Al-Azhar merupakan tempat pengembangan ilmu pengetahuan yang perannya sangat penting. Kemudian materi terakhir yaitu kebesaran jiwa Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Jadi materi terakhir akan kita pelajari, akan kita kaji mengenai sosok dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang menjadi tokoh penting dalam pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Nah, ini merupakan wilayah-wilayah atau wilayah kekuasaan dari dinasti Ayyubiyah ya. Pusat pemerintahannya yaitu ada di Kairo ya, di Kairo Mesir. Kemudian Iskandaria, Tripoli, Yerusalem, dan Konstantinopel dan sebagainya. Di sini bisa kita lihat Baghdad, Mosul, Aleppo, Homs, Damaskus itu merupakan kota penting dan merupakan wilayah dari kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Homs, Damaskus itu kan ada di Suriah ya. Jadi luas kekuasaannya dari dinasti Ayyubiyah sangat luas sampai seluruh negara Mesir. Kalau sekarang adalah negara Mesir, kemudian Aleppo, Homs, Damaskus itu adalah negara Suriah hari ini. Madinah, Makkah, sana juga merupakan wilayah dari kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Jadi peran penting dari dinasti Ayyubiyah ini selanjutnya adalah merupakan pemerintahan yang mengedepankan paham Sunni ya. Sunni yang sebelumnya di daerah Kairo, daerah Mesir ini sebelumnya adalah dikuasai oleh Fatimiyah. Nah, peran Fatimiyah di sini atau dinasti Fatimiyah ini menganut paham Syiah ya. Syiah yaitu orang-orang yang kalian sudah pelajari di kelas 7, di semester 1 pun sudah kalian pelajari, yaitu Syiah adalah orang-orang yang sangat fanatik akan sosok Ali bin Abi Thalib. Ya, sangat fanatik. Dan itu dinasti Fatimiyah setelah runtuh dikuasai oleh dinasti Ayyubiyah dan dikembangkannya tidak Syiah lagi, pahamnya tidak Syiah lagi, melainkan berganti menjadi paham Sunni, bahkan menganut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i adalah mazhab fikih yang berkembang di Nusantara sampai saat ini. Nah, jadi pahamnya sama di Kairo dengan di Nusantara sekarang. Dulu ketika Ayyubiyah pun sama pemerintahannya atau pahamnya itu paham Sunni dan bermazhab Syafi'iyah. Bahkan sekarang pun di Mesir itu pahamnya paham Sunni dan mazhab Syafi'iyah. Nah, selanjutnya
tokoh sentral dari pemerintahan dinasti Ayyubi adalah Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Nah, bahkan dinasti ini diberi nama Ayyubiyah itu mengacu kepada tokoh satu ini, yaitu tokoh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, yaitu pendiri dari dinasti Ayyubiyah. Peranannya sangat penting dalam pemerintahan dinasti Ayyubiyah, bahkan dalam sejarah Islam sangat penting, yaitu beliau tadi mempertahankan atau merebut wilayah yang sangat sakral dalam Islam, yaitu Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem, yang ada di Palestina. Jadi sejak dulu daerah Yerusalem itu sudah diperebutkan oleh berbagai agama. Dan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi adalah pahlawan dalam perang salib. Dia perang salib melawan tentara Kristen dari Islam, tentara Kristen Eropa. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi mengalami kemenangan. Nah, jadi itu adalah pengantar dari materi yang akan kita bahas di semester 2 kali ini. Bapak ingatkan kembali bahwa di semester 2 kelas 8 fokus materinya hanya di dinasti Ayyubiyah dengan tokoh-tokohnya Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dan khalifah-khalifah yang lainnya nanti akan kita bahas juga siapa saja dan pemerintahannya di mana saja. Oke, itu yang harus kalian catat ya. Tadi yang kalian catat dinasti Ayyubiyah, pemerintahannya di Mesir, tokohnya adalah Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Peninggalannya yang sampai sekarang ada adalah Universitas Al-Azhar di Kairo. Peranannya yaitu ketika peristiwa Perang Salib dengan melawan Kristen Eropa. Mungkin sekian materi pertemuan pertama pengantar ya dari Bapak. Silahkan materi-materi ini kalian catat atau tema-tema ini kalian catat, kemudian kalian searching sendiri juga. Kalian tidak hanya dari Bapak, tapi kalian bisa bebas mencari materi baik itu dari video, dari internet, dari buku-buku. Silahkan kalian perdalam gali lebih dalam lagi tentang materi dinasti Ayyubiyah ini. Dan jika kalian ada yang tidak paham, silahkan kalian bertanya kepada Bapak. WA Bapak, silahkan kontak baik melalui WA atau email dan sebagainya. Insya Allah Bapak terbuka untuk membahas mengenai materi-materi ini walau dengan keadaan online sekalipun ya. Terima kasih. Pesan dari Bapak, semangat terus dalam pembelajarannya. Tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.